Hai, nama saya Christopher dari kelas 9A, nomor absen 10. Hari ini, saya akan mempresentasikan tentang bilangan berpangkat. Nah, tanpa basa-basi, ayo kita mulai. Pertama, saya akan membahas tentang sejarahnya dan asal-usulnya. John Napier. Bilangan berpangkat pertama ditemukan oleh John Napier. Beliau hidup dari tahun 1550 hingga tahun 1617. Beliau adalah seorang bangsawan dari Merchiston, Skotlandia. Nah, selain bilangan berpangkat, beliau juga menemukan bilangan logaritma. Ia menyadari bahwa setiap bilangan bisa diubah dalam bentuk eksponen maupun logaritma, agar bilangan tersebut bisa diubah dalam bentuk yang lebih sederhana. Seperti inilah John Napier. Sedangkan cara penulisan perkalian berulang dengan menggunakan notasi bilangan berpangkat atau notasi eksponen pertama kali dikenalkan oleh salah satu ahli matematika berkebangsaan Prancis bernama René Descartes. Nah, beliau hidup dari tahun 1596 hingga tahun 1650. Selain cara penulisan berulang tersebut, beliau juga merupakan penemuan hubungan antara rumus-rumus aljabar dan geometri yang memungkinkan kita menyelesaikan masalah geometri menggunakan rumus aljabar. Jadi, pelajaran ilmu ukur ada karena René Descartes. Inilah mukanya. Nah, sebelum kita memasuki sifat-sifatnya, mari kita mengetahui apa artinya bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Untuk menjelaskan lebih mudah, saya akan beri contoh. Nah, seperti kita lihat di situ, 3 pangkat 2 sama artinya dengan 3 dikalikan dengan 3. Sama seperti dengan 2 pangkat 4 dan 5 pangkat 6. Maka, kita menemukan rumus tersebut, di mana A disebut bilangan pokok atau bilangan basis, dan N disebut pangkat atau eksponen. Nah, sekarang kita bisa masuk ke sifat-sifatnya. Sifat pertama. Untuk lebih mudah menjelaskannya, saya beri contoh di sini. M pangkat 3 dikalikan M pangkat 2. Jika diuraikan, akan menjadi berikut. Nah, setelah kita kalikan dan kita hilangkan kurungnya, kita dapat menghitung bahwa jumlah M adalah 5. Sehingga dapat kita tulis M pangkat 5. Sehingga sifat kita yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah N. Ini berlaku untuk semuanya yang memiliki bilangan basis yang sama. Lanjut kita ke sifat yang kedua. M pangkat 3 ini dibagi M pangkat 3 dibagi M pangkat 2 sama dengan M kali M kali M dibagi M kali M. Nah, setelah kita hitung, kita menemukan M, atau juga bisa disebut M pangkat 1. Sehingga sifat kita yang kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Bisa dibilang sifat 2 adalah kebalikannya dari sifat 1. Lanjut, untuk sifat yang ketiga, saya juga beri contoh. M pangkat 3 dipangkatkan 2. Artinya, M pangkat 3 dikali 2. Lalu kita uraikan sehingga menjadi M pangkat 6. Sehingga rumus kita yang ketiga adalah A pangkat N dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikalikan M. Lanjut, kita akan ke sifat yang keempat. Di sini saya juga beri contoh. 2 kali 3 dipangkatkan 2 sama dengan, karena kita mengetahui bahwa pangkat artinya dikalikan
3 dikali 2 kali 3. Jika kita lepaskan kurungnya dan kita gabungkan yang mirip, maka kita akan mendapatkan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sehingga sifat kita yang keempat adalah A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali A pangkat M. Nah, untuk sifat yang kelima, saya juga beri contoh. 4 dibagi 2 dipangkatkan 2 sama dengan, kita juga bisa tulis 4 per 2 dipangkatkan 2. Nah, setelah kita uraikan, kita menemukan bahwa 4 bagi 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Sehingga A dibagi B pangkat N sama dengan A per B pangkat N, atau juga bisa ditulis A pangkat N per B pangkat N. Sifat 5 sangat mirip dengan sifat 4, tetapi bedanya hanya bagi yang satu bagi yang satu kali. Nah, kita lanjut ke sifat berikutnya. Di sini saya punya bilangan 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Jika kita hitung menjadi 1. Atau kita juga bisa tulis 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikurangin 2. Kita gunakan sifat yang sebelumnya menjadi 3 pangkat 0. Maka 1 sama dengan 3 pangkat 0, sehingga kita memiliki sifat baru, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, tidak berpengaruh apa bilangan basisnya. Jika bilangan tersebut berpangkat 0, pasti jumlahnya 1. Kita lanjut ke bilangan berpangkat negatif. Pertama, perhatikan pola bilangan berikut. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 0 sama dengan 1, seperti yang kita pelajari sebelumnya. 2 pangkat min 1 sama dengan setengah, atau 1 per 2 pangkat 1. 2 pangkat min 2 sama dengan seperempat, atau 1 per 2 pangkat 2, dan seterusnya. Sehingga kita memiliki sifat baru lagi, yaitu A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau pangkatnya bersifat negatif, maka hanya perlu ditaruh 1 per di situ. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bentuk akar. Bentuk akar adalah bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Saya beri contoh, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka 9 diakarkan pangkat 2 sama dengan 3, atau juga boleh ditulis tanpa 2-nya. 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka 8 diakar pangkat 3 sama dengan 2. 4 pangkat 4 sama dengan 256, maka 256 diakar pangkat 4 sama dengan 4. Nah, dari contoh-contoh berikut, kita dapat mengetahui bahwa A di akar B sama dengan C, di mana A disebut sebagai bilangan pokok atau bilangan yang dicari nilai akarnya. B disebut pangkat akar, dan C disebut nilai akar. Jadi sebetulnya, akar itu seperti kebalikannya bentuk pangkat. Tentunya, bentuk akar juga memiliki sifat-sifatnya sendiri. Mari kita lihat. Sifat bilangan bentuk akar. Yang pertama adalah diakar kali 9 akar sama dengan, setelah kita hitung, kita menemukan akar 36. Tetapi sebenarnya 4 kali 9 hasilnya juga 36. Berarti dari hal ini kita dapat mengetahui bahwa A di akar pangkat N dikali B dikali akar pangkat N sama dengan A kali B di akar pangkat N. Lanjut kita ke sifat yang kedua.
9/4 di akar pangkat 2 sama dengan jika kita hitung, maka hasilnya akan 3/2. Sehingga A per B di akar pangkat N sama dengan A di akar pangkat N per B di akar pangkat N. Jadi seperti dipisah. Untuk sifat yang ketiga, kita memiliki 2/3 di akar pangkat 3 sama dengan 8 di akar pangkat 3. Lalu setelah kita hitung menjadi 2, atau juga bisa disebut 2/1. Sehingga A pangkat M di akar M sama dengan A pangkat M per M. Jika kita lihat di sini, maka kita bisa melihat bahwa jika kita langsung 2/3 dan 3 ini kita bagi dengan 3, hasilnya akan 1 dan sama dengan ini. Jadi dari situ. Terakhir, kita akan bicara tentang bilangan rasional dan irasional. Pertama, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0. Apa itu bentuk A per B? Bentuk A per B adalah bentuk pecahan. Nah, saya beri contoh agar lebih gampang. 2 adalah bilangan rasional, karena 2 bisa dinyatakan dengan 2/1, atau 4/2, atau bentuk AB lainnya, seperti 6/3, 8/4, dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan bentuk AB. A per B, maaf. Lalu, 1 juga merupakan bilangan rasional, karena bisa dinyatakan dengan 1/1, 2/2, 3/3, atau bentuk A per B lainnya. Nah, sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang tidak rasional, kan? Irasional. Jadi, bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Contohnya adalah akar 2 adalah bilangan irasional, karena kalau dinyatakan dalam pecahan desimal adalah 0,14142135662 dan seterusnya, dengan bilangan pecahan yang tidak berhenti dan tidak akan pernah berulang, maka tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, lalu apa yang terjadi jika ada penyebut yang dalam bentuk akar? Nah, kita dapat menggunakan sebuah cara untuk merasionalkan penyebut tersebut, yaitu dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan sekawannya. Nah, sekawannya adalah pengalih yang mengakibatkan penyebut irasional tersebut menjadi rasional. Untuk menjelaskannya lebih jelas, saya akan lagi memberikan contoh. Contohnya, 5 per akar 2 min 4. Penyebutnya adalah akar 2 min 4. Nah, akar penyebutnya rasional, ini harus dikali dengan sekawannya. Sekawan dari akar 2 min 4 adalah akar 2 plus 4. Nah, angka ini, akar 2 plus 4, kita juga harus mengalihkannya dengan pembilangan. Jadi, seperti ini. Kita hitung, ini kita kalikan dengan akar 2 plus 4 per akar 2 plus 4. Jadi kedua-duanya, pembilangnya dan penyebutnya akan dikalikan akar 2 plus 4. Setelah kita hitung, akhirnya penyebut kita min 14 menjadi rasional. Sekian dari saya. Jika saya ada salah berkata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa.